Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Marilah kita awali perayaan Ekaristi pada sore hari ini dengan menyanyikan lagu pembukaan dari Mada Bakti nomor 171. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita adalah satu, memulai hidup baru dalam semangat muda. Kita hidup kekal. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Mari bersujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah gembala kita, kita domba-domba kawanannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama Roh. Selamat petang para frater, Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengikuti perayaan Ekaristi, mungkin dari rumah masing-masing. Hari ini bersama dengan seluruh gereja, kita memasuki Kamis Biasa yang ke-18, di mana dalam bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, kita diajak untuk merenungkan tentang pentingnya iman dalam kehidupan kita. Namun kita pun sering mengalami kekurang yakinan atau ketidakpercayaan, sebagaimana yang dialami oleh pemimpin umat Israel ketika mereka keluar dari Mesir, yakni Musa dan Harun. Mereka juga ketika berhadapan dengan kenyataan yang ada menjadi kurang yakin dan kurang percaya. Sapaan yang disampaikan oleh Yesus kepada murid untuk melihat bagaimana mereka melihat siapakah Yesus itu. Dan jawaban Petrus yang menyebut dia adalah Tuhan. Mari kita memohonkan rahmat agar kita pun senantiasa diberi kekuatan iman di dalam segala pergumulan perjuangan kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam perayaan Ekaristi yang kudus ini. Kita persembahkan syukur kita kepada Tuhan atas segala pengalaman, atas segala pekerjaan, pelayanan yang boleh kita lakukan pada hari ini. Seraya kita menyadari bahwa kita juga penuh kekurangan dan dosa, dan olehnya kita mohon pengampunan. Saya mengaku kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan, kasihanilah kami.
Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah dalam perayaan Ekaristi ini kita berdoa bagi saudara kita Bapak Paulus Rustam Layandi yang 7 hari yang lalu dipanggil oleh Tuhan. Kita berdoa untuk keselamatan saudara kita ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Yesus Kristus Putramu menjadi sumber air hidup yang memuaskan dahaga kami akan penyertaan-Mu. Semoga kami senantiasa taat melaksanakan sabda-Mu, agar kami pun menjadi pembawa damai bagi dunia dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Bilangan. Pada masa itu sampailah segenap umat Israel di padang gurun Sin pada bulan pertama. Mereka lalu tinggal di Kades. Di sana Maryam meninggal dunia dan dikuburkan. Sekali peristiwa tidak ada lagi air minum bagi umat. Maka berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Mereka bertengkar dengan Musa, katanya, "Mengapa kami tidak mati binasa pada saat saudara-saudara kami mati di hadapan Tuhan? Mengapa kalian memimpin jemaat Tuhan ke padang gurun ini? Mengapa kami tidak ternak, kami harus mati di sini? Mengapa kalian memimpin kami keluar dari Mesir dan membawa kami ke tempat celaka ini? Ini bukan tempat untuk menabur. Tidak ada pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada." Maka pergilah Musa dan Harun meninggalkan umat. Mereka masuk ke kemah pertemuan dan bersujud. Lalu mereka berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allah, dengarkanlah seruan umat-Mu, dan bukalah harta benda-Mu, sumber air hidup, agar mereka dipuaskan lalu berhenti mengerutu." Maka tampaklah kemudian Tuhan kepada mereka. Tuhan lalu bersabda kepada Musa, "Ambillah tongkatmu itu, dan bersama dengan Harun kakakmu, suruhlah umat berkumpul. Katakanlah di hadapan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya memberikan air. Maka engkau akan mengeluarkan air bagi mereka dari bukit batu itu, dan memberi minum umat beserta ternaknya." Musa lalu mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti diperintahkan Tuhan kepadanya. Sesudah itu Musa dan Harun mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu. Berkatalah Musa kepada mereka, "Dengarkanlah, hai orang durhaka. Masakan kami dapat mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Kemudian Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu 2 kali dengan tongkatnya. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan bersabda kepada Musa dan Harun, "Karena kalian tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan orang Israel,
maka kalian tidak akan membawa umat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kekudusannya di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur dengan refren. Pada hari ini kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Pada hari ini kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, kita ini umat gembalanya, serta kawanan dombanya. Pada hari ini kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meribah, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Pada hari ini kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Haleluya. Haleluya. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Haleluya. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa Dia adalah Mesias. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Dia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa Engkau." Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus,
"Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Banyak orang datang kepada Yesus, dan orang-orang yang datang kepada Yesus mempunyai penilaian dan pemahaman yang berbeda-beda tentang siapakah Yesus itu. Maka Yesus mengajukan dua pertanyaan. Kata orang, "Siapakah aku ini?" Lalu yang kedua dia bertanya, "Menurut kalian siapakah aku ini?" Ternyata penilaian orang, mereka melihat bahwa Yesus itu adalah seperti seorang nabi. Entah Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau nabi yang lain. Mereka melihat bahwa Yesus adalah utusan dari Tuhan. Tetapi mereka atau Yesus tetap adalah nabi. Tetapi ketika Yesus mengajukan pertanyaan kepada mereka, "Menurut kalian siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Simon Petrus melihat Yesus bukan lagi seorang nabi, tetapi dia adalah Anak Allah yang hidup. Dia adalah Tuhan. Dan oleh karena keyakinan itu, maka Yesus memberikan mandat kepada Petrus, "Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku." Apa yang disampaikan oleh Petrus tentunya berbeda dengan kebanyakan orang yang lain. Petrus melihat, mengalami bahwa Yesus bukanlah seorang nabi biasa, tetapi dia adalah Mesias, dan dia imani itu. Tetapi di dalam percakapan selanjutnya, ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias yang menderita, justru Petrus khawatir dan menginginkan supaya tidak terjadi hal yang demikian. Tetapi Yesus menegaskan lagi bahwa anak manusia harus mengalami penderitaan. Tentunya banyak yang dapat kita renungkan dari bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini. Tetapi kalau kita menghubungkan dengan bacaan yang pertama, maka kita akan dapat merenungkan bahwa bagaimana iman itu menjadi penting di dalam kehidupan. Petrus dijadikan oleh Tuhan menjadi pemimpin oleh karena dia mempunyai iman kepada Tuhan. Dalam bacaan yang pertama kita mendengarkan juga bagaimana Musa dan Harun tampil sebagai pemimpin yang membawa umat Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Ketika dalam perjalanan di Masa, maka para atau umat yang dipimpin oleh Musa, mereka menggerutu. Mereka mulai mempersalahkan Musa, mengapa mereka dibawa keluar dan mereka lebih enak tinggal di Mesir. Tetapi Musa datang kepada Tuhan untuk bertindak atas apa yang mereka alami. Dan di sanalah dinyatakan kekudusan Tuhan sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan pertama. Tuhan menyatakan kehendaknya mereka diberi air. Di akhir dari bacaan kita juga melihat bagaimana juga Tuhan menyampaikan kepada pemimpin Musa dan Harun bahwa kalau mereka mempunyai sikap yang demikian, yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka akan tidak sampai ke tanah yang terjanji. Maka dari bacaan pertama kita dapat merenungkan tentang pentingnya iman di dalam kehidupan. Pengalaman yang dialami oleh Musa dan Harun dan murid yang lain
bisa juga kita alami dalam kehidupan kita. Kehidupan iman kita kadang begitu mantap, kadang begitu kokoh, tetapi kadang-kadang juga begitu rapuh. Iman kita kadang rapuh ketika kita berada dalam tantangan dan kesulitan kehidupan. Oleh karena itu, marilah kita memohonkan kepada Tuhan. Meskipun kita kadang-kadang mempunyai iman yang kecil, kadang-kadang kita mengalami keraguan dalam kehidupan kita, semoga Roh Kudus menguatkan agar kita tidak takut, agar kita tidak bimbang, dan senantiasa beriman kepada Tuhan. Dan ketika kita meyakini itu, maka kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini menjadi inspirasi bagi kita. Amin. Mari kita persatukan segala ungkapan syukur kita dalam persembahan roti dan anggur. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan usaha manusia yang baik kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Hasil pokok dan usaha manusia yang baik kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan, dengan rendah hati dan jiwa yang menyesal kami menghadap kepadamu, terima kami dan semua persembahan yang kami siapkan ini berkenan kepadamu. Ya Tuhan, bersihkanlah kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosa-dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas roti dan anggur ini, agar menjadi santapan jiwa kami. Semoga kami pun mengakui bahwa Yesus Putra-Mu sungguh Mesias yang menyelamatkan kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus kami muji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur,
Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitannya kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniawan. Ingatlah juga akan hamba-Mu, Bapak Paulus Rustam Layandi, yang 7 hari yang lalu telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama dengan Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan muliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita persatukan segala ungkapan syukur kita dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama.
Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus ini yang berikan kehidupan abadi bagi kami semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah, Ia menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi aku sampai ke hidup yang kekal. Amin. Yesus bertanya, "Apa katamu, siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup." Marilah kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Agung, kami bersyukur atas pewahyuan diri Putra-Mu dalam perjamuan kudus yang kami rayakan ini. Semoga kami tekun melaksanakan sabdanya yang menuntun kami pada keselamatan kekal, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita akhiri perayaan dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudara sekalian yang mengikuti perayaan Ekaristi ini, kita semua senantiasa diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara kasih, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mada Bakti nomor 465. Aku